Halo semuanya, halo my student, hello everyone, good morning. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya yang tercinta, yang terkasih, yang tersayang. Yeay, welcome back to my YouTube channel anak-anak. Selamat bertemu lagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran Ibu Guru ya. Nah anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran yang berikutnya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kelima ya, karena kemarin kita sudah belajar di pembelajaran yang keempat. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang kelima, yaitu kita masih di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau bertanya nih, siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Boleh angkat tangannya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa di pembelajaran yang keempat? Oke, good ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam tiap paragraf ya. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana kita bisa melakukan kerjasama dalam bentuk keberagaman ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita lagi ya, tentang tematik, yaitu di pembelajaran yang kelima ya. Jadi sudah siap belajar ya anak-anak ibu di rumah. Kalian tentunya sebelum belajar ya harus sarapan terlebih dahulu ya, agar kalian tetap semangat ya, dan otaknya itu bisa berkonsentrasi dengan baik ya, menjelaskan, kemudian mendengarkan materi-materi yang ibu jelaskan hari ini. Oke, nah anak-anak, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Nah perhatikan, ini sudah ada doa teks Bapa kami ya. Nah ibu akan memimpin kita dalam berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Iya, nah anak-anak, sekarang langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Kalian bisa buka bukunya, itu halaman 62 ya, itu kalau buku LKS-nya. Kalau buku temanya itu halaman 116. Oke, nah di sini sebelum masuk ke materi yang pertama, ibu akan menjelaskan kepada kalian ya, apa saja materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, perhatikan, yang pertama kita akan melihat pengertian dari tari. Kemudian yang kedua itu ada unsur-unsur tari. Yang ketiga itu ada gerak dan pola lantai. Dan yang terakhir itu adalah agama yang ada di Indonesia ya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama itu ya kita masuk di subtema kedua pembelajaran yang kelima, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Nah sebelumnya kamu telah belajar teknik menari bungung jeumpa. Nah tari bungung jeumpa dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri. Nah di sini ya kemarin ya di pembelajaran yang kedua dan ketiga ibu sudah memberikan contoh ya, contoh bagaimana cara kita menari dalam posisi duduk ya dan posisi berdiri. Nah sekarang kita akan melihat kembali ya anak-anak, bagaimana posisi duduk dan posisi berdiri pada saat kita melakukan tari bungung jeumpa ya. Nah tetapi sebelum kita melihat lebih jauh atau kita melihat kembali tentang tari tadi ya, di sini ibu akan menjelaskan kepada kalian pengertian tari menurut beberapa ahli. Nah kalian bisa ambil buku catatannya, kemudian kalian catat ya materi tentang ini. Nanti ini untuk bahan kalian belajar di rumah ketika ibu memberikan ulangan harian ya. Ingat, setiap selesai subtema 1, 2, dan 3 ya, ibu akan memberikan ulangan harian kepada kalian ya di masing-masing subtema ya. Oke, kita langsung saja masuk materi yang pertama. Di sini adalah
pengertian tari menurut para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Hawkin ya. Nah, menurut Bapak Hawkin ya, dia menyatakan bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diubah oleh imajinasi dan diberi bentuk melalui media gerak. Nah, maksudnya di sini anak-anak ya, bahwa tari itu adalah ekspresi dari jiwa manusia. Jiwa manusia itu maksudnya dari dalam diri kita manusia sendiri. Kemudian dari dalam diri kita tadi itu diubah oleh imajinasi atau pikiran berhayal yang ada di otak kita ini tadi. Kemudian dari kita berimajinasi tadi ya, kita berimajinasi, kita berhayal, dan dari situlah maka akan diberi bentuk melalui media gerak atau gerakan ya. Seperti yang ada pada video pembelajaran yang tentang tari Bungong Jeumpa yang Ibu praktekkan kemarin. Nah, itu melalui ekspresi jiwa Ibu kemudian diubah menjadi imajinasi atau Ibu berhayal bagaimana gerakan yang baik, kemudian gerakan yang lemah lembut dari gerakan Bungong Jeumpa itu tadi ya. Nah, itu dibentuk melalui gerak tangan, kemudian gerak kaki, gerak tubuh Ibu ya, lemah lembut tidaknya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu menurut Bapak Sudarsono ya. Nah, beliau mengungkapkan bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak ritmis yang indah. Nah, jadi di sini anak-anak maksudnya tari itu tadi dia juga diekspresikan juga melalui ritmis yang indah ya, melalui gerak yang indah dari tubuh kita itu tadi. Kemudian tidak lupa juga dia juga termasuk ke dalam ekspresi jiwa. Ekspresi jiwa kita manusia ya, bagaimana kita misalnya raut muka kita, apakah kita sedih, apakah kita senang melakukan gerakan tersebut ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu menurut Bapak Swediningrat. Nah, beliau menyatakan bahwa tari adalah gerak anggota tubuh yang selaras dengan bunyi musik. Nah, anak-anak maksudnya di sini ya, tari yang kita lakukan tadi seperti tari yang Ibu lakukan kemarin ya di video pembelajaran yang kemarin itu adalah gerak tubuh ya, dimana gerak tubuh Ibu tadi itu harus selaras ya. Selaras itu artinya sesuai dengan bunyi musik dari tarian tersebut. Jadi Ibu harus menyesuaikan ya gerak anggota tubuh Ibu tadi dengan musik yang ada pada tarian tersebut ya. Jadi itu harus selaras, maksudnya seimbang ya, harus sama antara gerakan tubuh dengan bunyi musik tersebut agar keindahan dari tari tersebut, kemudian orang juga melihat kita happy ya, orang juga melihat kita oh bagus tariannya, ekspresinya bagus. Kemudian pesan dari misalnya tarian ini dia ada pesan, kemudian dia tersampaikan dengan baik karena penarinya itu tadi dia menguasai ya, atau dia lemah lembut ya, sesuai dengan antara anggota tubuhnya itu bergerak, itu selaras dengan bunyi musiknya tadi. Jadi enak ya anak-anak dipandangnya ketika kita menari, misalnya kita menari dengan penuh semangat, kemudian kita gembira, kita senang, kita bahagia melakukan tari tersebut ya. Jadi orang lain juga bahagia dan senang melihat gerakan yang kita lakukan ya, atau kita gerakan di dalam tari tersebut sesuai dengan bunyi musiknya ya. Jadi anak-anak kurang lebih seperti itu ya pengertian tari tadi itu menurut 3 orang ahli, yaitu Bapak Hawkin, Bapak Sudarsono, dan Bapak Suryadiningrat. Nah, ini bisa kalian catat di buku catatan kalian masing-masing untuk kalian belajar di rumah ya.